Selanjutnya saya akan masuk ke materi rilis pada hari ini yang bagian pertama akan menyampaikan perkembangan ekspor pada bulan Desember tahun 2025. Nah, sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2025 total nilai ekspor mencapai 282,91 miliar US dollar atau naik sekitar 6,15% jika dibandingkan pada periode setahun yang lalu atau di tahun 2024. Nah, teman-teman media, nilai ekspor migas tercatat sebesar 13,07 miliar US dollar dan turun 17,69%. Nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 7,66% dengan nilai 269,84 miliar US dollar. Nah, jika dilihat menurut sektornya, dilihat teman-teman media itu di grafiknya, nah peningkatan untuk yang nilai ekspor non migas secara kumulatif itu terutama terjadi pada sektor industri pengolahan dan juga pertanian. Kemudian industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non migas sepanjang tahun 2025 dengan andil terhadap peningkatan industri pengolahan tersebut yaitu 10,77%. Cukup besar andilnya untuk industri pengolahan dalam mendongkrak ekspor di tahun 2025. Nah, ekspor di sektor industri pengolahan yang naik cukup besar tersebut yaitu pada minyak kelapa sawit, barang perhiasan dan juga barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, logam dasar bukan besi, serta juga dari semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Nah, jika dilihat menurut negara kawasan tujuan utama ekspornya, nilai ekspor non migas ke Tiongkok tercatat sebesar 64,82 miliar US dollar atau naik sebesar 7,11% dibandingkan dengan Januari Desember 2024 yang lalu. Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama di tahun lalu, maka pada Januari Desember 2025 ekspor non migas ke Amerika Serikat, ke ASEAN dan Uni Eropa mengalami peningkatan. Sementara ke India mengalami penurunan. Teman-teman media, pada Desember 2025 nilai ekspor mencapai 26,35 miliar US dollar atau kondisi Desember naik 11,64% jika dibandingkan dengan Desember tahun yang lalu atau Desember tahun 2024. Nah, nilai ekspor migas tercatat senilai 1,26 miliar US dollar atau turun sebesar 18,14%. Sedangkan nilai ekspor non migas naik sebesar 13,72% dengan nilai sebesar 25,09 miliar US dollar. Nah, teman-teman media, peningkatan nilai ekspor Desember 2025 secara tahunan terutama didorong oleh peningkatan nilai ekspor non migas, yaitu pada beberapa komoditas non migas. Yang pertama, peningkatan komoditas non migas yang cukup besar sekali pada lemak dan minyak hewan nabati atau HS15 naik 43,53%. Nah, lemak dan minyak hewan nabati ini juga memberikan andil terhadap peningkatan 4,87%. Komoditas yang kedua, nikel dan daripadanya atau HS75 yang naik cukup besar sekali, yaitu 59,92%. Andilnya untuk nikel dan barang daripadanya itu 2,03% terhadap total peningkatan ekspor tersebut. Kemudian yang ketiga,
yaitu mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya atau HS85 naik juga cukup tinggi, yaitu naik 22,08% dengan andil 1,26%. Saya akan menyampaikan perkembangan impor di bulan Desember tahun 2025. Teman-teman media, sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2025 total nilai impor mencapai 241,86 miliar US dollar atau naik 2,83% dibandingkan dengan periode sama atau periode tahun 2024 pada Januari sampai dengan Desember. Nah, nilai impor migas tercatat 32,77 miliar US dollar atau turun 9,67%. Nah, sedangkan nilai impor non migas tercatat sebesar 209,69 miliar US dollar atau naik sebesar 5,11%. Jadi sama ya, baik tadi ekspor ataupun impornya untuk non migas mengalami peningkatan. Nah, jika kita lihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai 50,13 miliar US dollar atau naik sebesar 20,06% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu dan memberikan andil 3,56%. Nah, teman-teman media, impor barang modal yang naik cukup besar yaitu pada mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85, mesin peralatan mekanis dan bagiannya atau HS84 serta kendaraan dan bagiannya yaitu HS87. Sedangkan impor bahan baku atau bahan penolong itu turun 0,83% menjadi 169,30 miliar US dollar. Begitu pula pada impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 1,35% menjadi nilainya 22,42 miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat menurut negara dan kawasan tujuan asal impor. Nah, peningkatan nilai impor terjadi dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari Jepang, negara ASEAN, dan juga Uni Eropa mengalami penurunan. Silakan teman-teman media bisa lihat di grafik negara-negaranya. Nah, kemudian juga pada khususnya Desember 2025 total impor mencapai 23,83 miliar US dollar atau meningkat sebesar 10,81% jika dibandingkan pada Desember tahun 2024. Nilai impor migas sebesar 3,35 miliar US dollar. Nilai migas tersebut meningkat 1,71 secara tahunan. Desember 2025 jika dibandingkan dengan Desember tahun 2024. Sementara itu, impor non migas senilai 20,48 miliar US dollar mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 12,46%. Nah, peningkatan nilai impor secara tahunan tersebut terutama didorong tadi oleh peningkatan impor non migas dengan andilnya 10,55%. Nah, teman-teman media, selanjutnya impor menurut penggunaan. Pada Desember 2025 terjadi peningkatan impor seluruh golongan penggunaan secara tahunan. Jadi Desember 2025 dibandingkan dengan Desember 2024. Nah, nilai impor barang konsumsi yang pertama naik 4,56%. Nilai impor bahan baku, bahan penolong naik 5,58%. Nah, sementara itu nilai impor barang modal yang sebagai pendorong utama tadi kenaikan impor naik 34,66% dengan andilnya sebesar 6,36%.